Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, mungkin nggak nih KDM jadi posisi kedua, dari PDIP posisi pertama, suaranya RK lari kemana nih? Apakah lari ke KDM atau masih mungkin ke paslon lain ya? Ya tentu saya tidak mau mendahului kehendak Tuhan ya. Kalau saya hanya ingin bicara tentang apa-apa yang muncul dari data-data, survei, dan pembicaraan publik. Jadi kalau mau jujur sebenarnya yang sering jadi pembicaraan kalau Pilgub Jawa Barat bolak-balik ini ya kalau nggak Kang Deddy kan belakangan muncul Saihu karena memang pilkada sebelumnya maju gitu ya. Artinya engagement masyarakat di Jawa Barat itu terkonfirmasi pada dua orang ini yang relatif lebih dikenal. Karena itu adalah modal awal bagaimana seorang kompetitor itu bertanding dalam sebuah kompetisi. JJ kemudian Acep ini kan relatif orang tidak kenal. Bahkan kita lebih kenal Rati kan sama si Alfat gitu yang tiap hari siaran di TV One. Ini adalah yang ingin saya sebutkan, modal dasar untuk terpilih dalam sebuah kompetisi adalah dikenal. Oleh karena itu masa kampanye yang 2 bulan ini kalau mau jujur menguntungkan orang-orang yang dari awal dibicarakan maju Pilgub. Deddy Mulyadi, belakangan ada Saihu. Nah seperti Acep kemudian JJ. Ini ya kerjanya bukan hanya 24 jam, Pak. Kalau bisa 50 jam tuh dalam sehari untuk meningkatkan popularitas, elektabilitasnya. Oleh karena itu bagi saya sih memang inilah kalau kita bicara apakah dukungan Kim nanti yang partainya ini ada 12 nomor 2 ataupun tidak, tentu adalah kerja-kerja politik yang nyata. Tapi setidaknya kalau di angka survei, Kang Deddy Mulyadi ini kan memang unggul ya dibandingkan dengan yang lain. Tapi bahwa serangan darat terutama mesin politik PKS dan Nasdem tentu tidak bisa dianggap remeh. Karena memang Nasdem ini adalah salah satu mesin politik yang dulu mengantarkan Ridwan Kamil ya menang. Apalagi juga PKS yang saya kira margin kekalahannya saat itu waktu ngusung Sudrajat dengan Ridwan Kamil juga tidak terlampau kuat. Nah PDIP di beberapa kali pilkada di Jawa Barat memang wajah yang dimunculkan itu adalah wajah-wajah dadakan orang tidak kenal. Dulu juga yakin menang gitu, tapi juga hasilnya tidak terlampau signifikan. Jadi Pak TB Hasanuddin itu dibandingkan dengan yang lain juga agak jauh. Apalagi ini PKB baru pertama ini mengusulkan nama yang memang tidak terkonfirmasi secara signifikan. Tapi itulah tadi ujiannya apakah dalam 2-3 bulan ke depan ini akan ada simsalabim dari calon-calon yang selama ini tidak akan pernah diperhitungkan secara kompetisi elektoral. Kalaupun toh mungkin rasa-rasanya memang ya kepala harus jadi kaki, kaki harus jadi kepala, Pak. Kerja keras secara ekstra. Tapi kalau bicara masalah dulu kan beda sama sekarang. Sekarang ada kemudian yang kemarin lagi rame, ada sentimen soal peringatan darurat lah segala macam yang kemudian mengarah pada salah satu koalisi. Yang apakah itu berdampak terhadap para pemilih Jawa Barat misalnya? Saya kira saya kebetulan ada survei 2 bulan lalu di Jawa Barat ya. Jadi memang model kampanye yang paling disuka itu bukan soal medsos-medsos ataupun darat-darat termasuk yang darurat-darurat ya. Mereka itu hanya ingin bagaimana figur-figur yang berkompetisi itu sering berkunjung dengan mereka, mendatangi mereka, menyapa kehidupan mereka, menawarkan solusi-solusi yang akan mereka hadapi sepanjang hidup mereka. Dan yang paling penting selain berkunjung ya harus bawa sembako, Pak. Jadi itulah yang kemudian akan menentukan siapa yang akan memenangkan pertarungan Jawa Barat. Apakah medsos menjadi preferensi? Iya, itu untuk kelas menengah dan perkotaan. Di Jawa Barat yang kota ini sedikit, yang lebih banyak itu adalah kelas-kelas pedesaan yang saya kira memang penetrasinya lebih banyak jalur darat. Oleh karena itu kalau ngomong medsos, saya kira Deddy Mulyadi lebih unggul. Bukan hanya aktif medsos, konten kreator beliau itu, YouTuber juga, yang lain belum. Tapi bagi saya yang akan menentukan itu bagaimana dia mampu meyakini pemilih secara langsung. Singkat, suara RK akan terpecah atau bisa ke Kang Deddy? Kalau RK kan pasti fatsun politiknya ke Kim kan. Jadi tak boleh tidak bahwa RK ini pasti akan mengarahkan dukungan politiknya kepada sosok yang diusung oleh Kim. Ya padahal Deddy Mulyadi nggak mungkin dukung PDIP dan PKB kan, apalagi dukung PKS kan nggak mungkin itu. Bukan suara RK-nya, maksudnya suara basis pemilihnya mungkin nggak masih terpecah. Pasti, karena RK juga pasti berkampanye ke di basis-basis walaupun sebenarnya bertarung juga di Pilkada Jakarta ya. Betul, kalau itu dilakukan oleh RK tidak ke Deddy Mulyadi, Gerindra bisa minta untuk tidak dukung RK. Bang Riza tanggapannya? Ya jadi betul ya, jadi memang kami diuntungkan sebetulnya di Jawa Barat. Tapi sekali lagi, ini kan masyarakat sudah semakin cerdas ya. Jadi tidak cukup medsos, tidak cukup media. Masyarakat itu sekarang itu ada 2 saya lihat ya, yang penting nih bagi masyarakat. Pertama itu tatap muka. Itu kalau teman-teman di konsultan di survei tahu betul itu nomor 1 tatap muka. Tapi juga yang jadi masalah ini kita akan lihat ini. Penting saya kira bagi demokrasi ke depan.
apakah pilkada serentak ini sama dengan pileg kemarin? Apa maksud saya? Pragmatismenya apakah setinggi itu? Kan kalau kita lihat nih teman-teman tahu bahwa di pileg kemarin tuh luar biasa, masyarakat sangat pragmatis ya. Amplop menjadi ukuran menang tidak menang, sembako menjadi ukuran menang tidak menang. Nah sekarang di pilkada ini penting, apakah ini juga akan terulang atau terjadi bahwa membagi-bagi uang, money politik atau amplop atau bagi-bagi sembako itu menjadi ukuran kemenangan bagi pasangan calon ya. Tentu harapan kita bersama tidak demikian. Harapan kita adalah masyarakat semakin cerdas, semakin teliti, semakin hati-hati melihat bahwa integritas, kompetensi daripada pasangan calon itu yang menjadi ukuran. Baik, saya ingin Bang Khalid, strategi apa kemudian yang menjadi pegangan utama dari PKS ini untuk memenangkan pasangan Saiku dan juga Ilham Habibie ini? Kalau kita melihat tadi serangan darat kayaknya di Jawa Barat masih cukup masif dan mendominasi begitu. Mas Khalid. Halo. Ya, silakan Mas. Ya, pertama kita harus lihat data historis sebelumnya ya. Kalau dari kontestan yang ikut berlaga, memang yang berlaga sekarang adanya Pak Deddy Mulyadi dan Pak Saiku ya, yang sebelumnya ikut. Dan kalau kita lihat di pilkada sebelumnya, Pak Ridwan Kamil peringkat pertama dengan 32%, Pak Saiku waktu itu jadi wakil gubernur itu peringkat kedua. Dan kemudian peringkat ketiga Pak Deddy Mulyadi waktu itu dengan Pak Deddy Mizwar ya. Jadi kalau kita lihat ada basis pemilih yang sudah pernah kita menangkan di pilkada sebelumnya, itu menjadi modal awal yang sangat bagus. Simpul-simpul tokoh, simpul-simpul relawan, simpul-simpul yang sudah pernah kita rawat, kita penangkan, itu akan kita jahit kembali. Dan betul sekali bahwa pertemuan langsung dengan warga, dengan tokoh masyarakat itu menjadi kunci. Insya Allah dengan kerja keras dari keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem, dan juga P3, kita sudah mulai petakan mana yang menjadi area terkuat dari PKS, mana yang area terkuat dari Nasdem dan P3, kita akan kolaborasikan bersama. Insya Allah dalam waktu 2-3 bulan ke depan kita akan ikhtiarkan yang terbaik dan kita akan mencapai hasil yang terbaik. Baik, terakhir Bang Ciko, singkat saja Bang. Saya meyakini bahwa dengan adanya 4 paslon setelah putusan MK ini menguntungkan bagi PD Perjuangan. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada nama-nama yang lebih terkenal ya, lebih mempunyai elektabilitas selama ini. Tapi dalam waktu yang singkat kami meyakini kalau kita benar-benar berhitung secara taktis dan strategis terkait dengan angka-angka tadi, bahwa ada sekian persen dan tidak harus diperbutkan 50% plus 1, rasa-rasanya peluang itu sangat ada bagi PD Perjuangan dan Kang JJ maupun Ronald. Baik, terima kasih atas perbincangannya. Kita buktikan nanti untuk 2-3 bulan ke depan akan seperti apa langkah-langkah dari partai politik dan juga para pasangan calon di Pilkada Jabar. Nah, saya ingin tutup dengan bukan pantun ya. Oh, kirain pantun lagi. Statement lah seperti itu. Ngeri-ngeri sedap katanya Pilkada Jabar. Ya. Ada yang lebih ngeri. Apa tuh? Tak ada kabar usai tak lagi sedap. Oke lah, kita harus jeda dulu sejenak. Nanti kita akan hadirkan informasi terkait sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan juga Eki. Saat lagi tetap bersama kami. Terima kasih.